warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakuro. Saya mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Oke, saudara-saudaraku sekalian, pada topik kali ini saya akan mengangkat judul tentang perbandingan kurikulum mancanegara, kurikulum PAUD di Meksiko dan kurikulum PAUD di Brunei Darussalam. Nah, saudaraku sekalian, tentang kurikulum kita semua sudah ketahui bahwasanya saudara, kurikulum adalah salah satu jantung dari jalannya proses pembelajaran. Artinya bahwa kurikulum memiliki peran penting di dunia pendidikan dan menjadi salah satu aspek penunjang pertama untuk apa saudara-saudaraku sekalian? Yakni untuk kesuksesan dan berjalannya proses pembelajaran bagi siswa atau peserta didik. Nah, maka dari itu, saya kali ini akan membahas dan mengulas semuanya itu. Kita ke Brunei, saudara-saudara. Brunei di mana ya? Nah, kira-kira ya, Brunei itu ada di ASEAN, saudara-saudara. Tepatnya tetangganya Indonesia yang kita tempati hari ini loh. Brunei Darussalam menggunakan kurikulum bernama SPN21 yang bertujuan untuk membentuk pelajar yang serba boleh. Katanya orang Melayu itu serba boleh. Artinya kalau katanya orang Indonesia itu serba bisa gitu. Meningkatkan pencapaian, mengembangkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Artinya apa? Tujuan kerangka dari kurikulum SPN21 itu membuat peserta didik untuk selalu belajar, mulai dari usia lahir sampai nanti kelak di usia meninggal. Pembelajaran sepanjang hayat. Gitu, saudara-saudaraku sekalian. Memberikan pendidikan yang holistik, nyata, bagi dan mencapai potensi yang sepenuhnya bagi semua hasrat dan mahasiswa. Nah, artinya kesetaraan itu ada di kurikulum ini, memberikan kebebasan dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, melalui 3 strategi yang dilakukan oleh SPN21 ini, yang pertama, strategi pembelajaran yang digunakan adalah yaitu pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang, profesionalisme, bertanggung jawab, kecakapan, dan berinovatif. Nah, itu strategi yang digunakan. Artinya bisa sama juga hampir kalau di Meksiko tadi prinsip ya. Mungkin sama sih. Cuman berbeda bahasanya. Oke, kurikulum prasekolahan di negara Brunei Darussalam merupakan kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran, subjek, konten. Nah, berorientasi pada mata pelajaran maksudnya yang berbasis konten, subjek konten. Artinya fokusnya ke mata pelajaran. Nah, kita ketahui ya, apa saja sih mata pelajaran yang ada di Brunei Darussalam? Yuk ikuti. Pertama itu, ternyata bahasa Inggris di sana sudah diajarkan sejak usia 3, saudara-saudaraku sekalian. Bayangkan, bahasa Inggris sudah diajarkan sejak usia 3.
Dan mata pelajaran yang harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu seperti pendidikan agama Islam, seni dan kerajinan, serta Malay Islam Berjaya (MIB). Sebaliknya, pengajaran matematika, sejarah, sains, dan geografi disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ mata pelajarannya, saudara-saudara. Sistem pendidikan yang lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Kita ketahui bahwa Brunei mayoritas adalah negara Islam. Nah, ini bagusnya kurikulumnya. Saya apresiasi bahwa sistem pendidikan di sana mengutamakan penciptaan SDM yang berakhlak mulia, beragama, dan menguasai teknologi. Secara agama, secara global, ini dapat kurikulum di Brunei Darussalam. Karakteristik kurikulumnya secara formal ya, bermula di peringkat prasekolah, artinya dimulai dari peringkat prasekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, umur berapa sih? Dari tadi ya, lupa ya. Saya tidak membahas umur berapa sih untuk masuk sekolah TK yang ada di Brunei. Berapa ya? Oh iya, umur 5 tahun, saudara-saudara sekalian. Artinya, pembelajaran di sana yang dikatakan prasekolah itu dari umur 5 tahun. Aspek perkembangan apa yang harus dimiliki oleh anak, yang harus dicapai, yakni di tingkat prasekolah adalah peringkat ini menekankan perkembangan sosio-emosi. Pertama adalah perkembangan sosio-emosi. Artinya kalau lebih gampangnya di Indonesia dicerna sosial emosional, saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua, pembinaan jati diri dan persediaan ke peringkat rendah. Aspek-aspek utama itu adalah aspek umum ya saudara-saudara, antara sosial, emosional, dan jati diri. Ini ada dua. Terus aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tingkat prasekolah itu bisa dikatakan ini adalah capaian ya saudara. Satu, menyemai, minat meneroka alam sekeliling. Artinya alamiah lingkungan sekitar. Artinya anak-anak diberikan pengetahuan melalui alam, berbaur, dan terjun langsung ke lapangan. Itu saudara. Yang kedua, menekankan perkembangan rohani, emosi, dan sosial. Yang ketiga, menekankan perkembangan kognitif, adalah perkembangan otak bagi anak. Yang keempat, menekankan perkembangan kemahiran motor dan koordinasi gerak sendi yang dimaksud. Yang kelima, saudara-saudaraku sekalian, menekankan penguasaan kemahiran bahasa, kecakapan berbicara, linguistik, numerisasi, mengetahui tatanan bahasa, aspek perkembangan bahasa lah lebih mudahnya. Yang keenam yaitu membina kreativitas, keceriaan bagi anak. Nah, sudah dari tadi ya saudara-saudaraku, kita ketahui Meksiko ada kurikulumnya, program education preschooler. Di Brunei SPN 21. Perbedaannya apa sih? Nah, saudaraku, perbedaannya dari tadi yang kita bahas itu adalah setiap kurikulum di masing-masing negara memiliki ciri khas yang berbeda, tujuan yang berbeda dalam melakukan proses pembelajaran, serta tujuan yang menjadi target pencapaian.
artian menyesuaikan dengan wilayah negara itu sendiri. Nah, di situ itu ada letak perbedaannya. Lalu apa sih persamaannya? Adapun persamaannya, yakni kedua kurikulum di atas tadi yang kita bahas dari tadi, disimpulkan kedua negara sangat mengupayakan kualitas pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang unggul, berprestasi, cakap dalam keilmuan dengan menekan kompetensi perkembangan anak secara optimal melalui strategi kurikulum prasekolah yang didesain oleh kedua negara. México. Hablemos de México. Sigue, por favor. Vamos a cambiar toda su historia. A lo largo de nuestra vida. Hanya seperti itu pembahasan, semoga bermanfaat bagi saudaraku-saudaraku sekalian, dan perkenalkan lagi agar supaya tidak lupa saudara-saudaraku, nama saya adalah Muhammad Abdan Syukuro. Mohon izin undur diri. Jangan lupa bahagia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.